Jagat maya dihebohkan dengan aksi walkout Presiden Turki Erdogan bersama delegasinya saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato di KTT D8 Kairo, Mesir. Itulah berita populer pertama iNews.id dari 5 berita yang dirangkum dalam sepekan terakhir. Aksi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat walkout bersama delegasinya saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato itu membuat publik gempar. Bukan hanya itu, Erdogan terlihat menyenggol kursi Prabowo Subianto. Insiden itu terjadi saat Prabowo baru saja memulai pidatonya di pertemuan negara-negara muslim berkembang tersebut. Prabowo menyentil negara-negara muslim dalam pidatonya, menyinggung perpecahan antara sesama pemimpin dan pemerintahan. Di saat yang sama, Palestina membutuhkan bantuan dan kekompakan dari negara-negara muslim yang memberikan bantuan. Terkait hal itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Roy Sumirat mengatakan, apa yang dilakukan Erdogan merupakan hal yang wajar. Sebab ketua delegasi melakukan banyak pertemuan paralel saat pertemuan tingkat tinggi internasional. Sehingga mereka harus berpindah ke ruangan lain. Sesuai kebiasaan yang berlaku di forum internasional, masing-masing delegasi memiliki hak untuk menentukan kapan ketuanya hadir atau meninggalkan ruangan. Ia pun menegaskan hubungan Prabowo dengan Erdogan baik-baik saja. Bahkan kedua pemimpin duduk berdekatan saat jamuan makan siang. Berita populer kedua, komentar mengejutkan Sinteyong usai timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024. Tim Garuda gagal ke semifinal usai kalah dari Filipina. Main di Stadion Manahan Solo, tim Garuda kalah 0-1 dari timnas Filipina pada matchday terakhir Grup B Piala AFF 2024 pada Sabtu 21 Desember 2024 malam. Gol penalti striker Filipina Bjorn Martin pada menit ke-63 menjadi penentu hasil pertandingan. Pada laga ini, timnas Indonesia harus bermain dengan 10 orang karena Muhammad Ferrari diganjar kartu merah pada menit ke-42 setelah menyingkut wajah Amani Aguinaldo. Hasil ini membuat Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024. Tim Garuda finish ketiga dengan poin 4 di bawah Vietnam dan Filipina yang berhak ke semifinal. Usai laga, STY mengaku sangat menyayangkan anak asuhnya kalah melawan Filipina yang membuat Indonesia gagal memenuhi target ke semifinal. STY menilai timnya kurang beruntung. Dia melihat harapan besar dalam permainan timnas Indonesia, namun harus lebih bersabar lagi agar mereka bisa lebih berkembang. Dia juga memuji semangat para pemain muda yang bekerja keras. STY menyebut tak lolosnya timnas Indonesia ke semifinal ajang yang bernama Asian Cup 2024 ini bisa dikatakan sebagai kegagalan, namun menjadi pengalaman bagi para pemain muda. Dia juga menekankan yang turun ke dalam laga ini bukanlah timnas senior. Jika yang diturunkan pemain timnas senior, STY yakin Indonesia bisa menjadi juara. Berita populer ketiga, viral pemobil digetok tarif Rp850.000 lewat jalur alternatif Puncak. Video joki atau penunjuk arah jalur alternatif yang menggetok tarif Rp850.000 dari rombongan wisatawan yang menuju Puncak Bogor viral di media sosial. Dalam video viral, joki tersebut tampak berdebat dengan pengemudi mobil. Perempuan dalam mobil mempertanyakan tarif yang diminta oleh pria atas jasanya menunjukkan arah melalui jalur alternatif. Dia keberatan karena sejak awal tidak ada kesepakatan dia dan teman-temannya harus membayar sebesar itu. Polisi akhirnya berhasil menangkap joki yang menarik pungli dari rombongan wisatawan itu pada Sabtu 21 Desember 2024. Pria bernama Cecep Nurudin itu ditangkap di SPBU Tugu wilayah Cisarua, Bogor. Cecep pun menyampaikan permohonan maaf kepada wisatawan dan masyarakat Puncak atas aksinya meminta uang sebesar Rp850.000 kepada wisatawan. Cecep mengaku salah atas perbuatannya yang meresahkan wisatawan. Sementara perempuan yang menjadi korban menyampaikan terima kasih kepada polisi yang telah menindaklanjuti keluhannya. Menurutnya polisi sudah merespon laporan ini dengan baik. Berita populer keempat, pameran tunggal pelukis Leo Suprapto batal digelar di Galeri Nasional. Pameran tunggal Leo Suprapto bertajuk Kebangkitan Tanah untuk Kedaulatan Pangan batal digelar. Pameran itu sedianya digelar di Galeri Nasional Indonesia pada 19 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025. Yos mengungkapkan, kurator yang ditunjuk Galeri Nasional yakni Suwarno Wisatrotomo meminta 5 di antara 30 lukisan diturunkan karena berkaitan dengan sosok yang pernah populer di Indonesia. Namun Yos menolaknya.
Dia memilih membatalkan pameran secara keseluruhan dan membawa pulang seluruh lukisan tersebut ke Yogyakarta jika 5 lukisan tersebut harus diturunkan. Yos menegaskan tidak mau lagi berurusan dengan Galeri Nasional dan Kementerian Kebudayaan. Sementara Galeri Nasional melalui akun Instagramnya menjelaskan kurator lukisan Suwarno Wisetrotomo memutuskan untuk mengundurkan diri karena perbedaan pandangan kuratorial terkait kesesuaian 2 karya dalam pameran dengan tema yang telah disepakati. Dengan demikian, pameran Yos Suprapto tidak dapat dilanjutkan sesuai jadwal yang telah direncanakan. Galeri Nasional menyatakan penundaan ini merupakan upaya untuk menjaga standar kualitas dan konsistensi pameran dalam menghadirkan karya yang sesuai dengan tema. Selain itu, agar pameran dapat memberikan pengalaman seni yang maksimal kepada publik. Berita populer kelima, Coach Naga Api Harry Ipe keluar dari tim pelatih PBSI. Pelatih bulu tangkis Indonesia Harry Ipe alias Coach Naga Api mengonfirmasi sudah tidak lagi menjadi bagian dari pelatnas PBSI. Hal itu disampaikan langsung kepada inews.id pada Rabu 18 Desember 2024 lalu saat PBSI belum mengumumkan nama-nama pelatih yang akan masuk dalam skuad Cipayung pada 2025. Pelatih legendaris Indonesia itu mengatakan dirinya sudah tidak lagi mendapatkan kursi pelatih pelatnas PBSI. Harry Ipe belum bisa memberikan keterangan secara lengkap tentang dirinya yang tidak lagi mendapat panggilan sebagai pelatih di pelatnas PBSI. Dia mengaku belum siap untuk memberikan penjelasan lebih detail tentang situasi ini. Setelah pernyataan ini, PBSI resmi merilis daftar pelatih yang baru pada Jumat 20 Desember lalu. Wakil Ketua Umum 1 PP PBSI Taufik Hidayat di pelatnas PBSI Cipayung menjelaskan alasan tidak ada nama Harry Ipe di tim pelatih PBSI. Hal paling utama dalam keputusan ini terkait penyegaran dan regenerasi di tim pelatnas PBSI dan keinginannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik di kedepannya. Taufik mengatakan, selain soal penyegaran, hasil asesmen dan interview dalam perekrutan pelatih menjadi kunci utama. Namun dia juga tidak bisa berbicara secara gamblang tentang hasil asesmen dalam perekrutan tersebut. Harry Ipe sebelumnya menjabat posisi sebagai pelatih di ganda campuran PBSI sejak akhir tahun lalu. Sebelum itu, dia juga menangani sektor ganda putra yang melahirkan banyak pasangan-pasangan kuat. Itulah berita populer inews.id yang kami rangkum dalam sepekan terakhir. Baca terus inews.id untuk mendapatkan berita-berita inspiratif dan informatif. inews.id, ini baru berita.